Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah, surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya demikianlah setan-setan menakuti kalian dengan para wali-walinya. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, namun takutlah kepadaku jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Bab ini ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan al-khauf, dengan rasa takut. Ini masih ada kaitan dengan bab yang sebelumnya, bab tentang al-mahabbah, bab rasa cinta. Sekilas kata para ulama, rukun ibadah ada 3. Al-mahabbah, cinta, ar-raja, berharap, dan al-khauf. Itu 3 rukun ibadah. Dan itu yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Kata para ulama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdu adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdu itu maknanya mensifati yang dipuji dengan segala kesempurnaan, didasari oleh rasa cinta dan pengagungan. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, harus tertanam dalam diri kita rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Itu al-mahabbah. Yang kedua, ar-raja. Ketika kita membaca ar-Rahmanir Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang.
jiwai dalam diri kita, kita senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah. Ar-Raja. Itu rukun ibadah yang kedua, berharap rahmat Allah. Yang ketiga, al-khauf, rasa takut. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat, maka tanamkan dalam diri kita al-khauf, rasa takut tentang negeri akhirat. Makanya setelah 3 rukun ini, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Sebelum ibadah dan ketika ibadah harus ada tadi mahabbah, cinta, harap dan takut. Cinta kepada Allah, berharap rahmat Allah, takut azab Allah. Kemudian baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau digandeng 3 pembahasan, ya sekali lagi yang sudah kita lewati, pembahasan tentang al-mahabbah, cinta seorang muslim muslimah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya ya luar biasa kepada Allah. Dan Allah ketika mensifati hamba-hambanya yang beriman bertakwa ketika ibadah dengan al-khauf war raja. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah yahdzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman yang dia berdiri rukuk sujud salat malam, yahdzarul akhirah, takut negeri akhirat. Ini yang terkandung dari Maliki Yaumiddin. Harus ada rasa takut kepada Allah, takut akan negeri akhirat, yahdzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih, dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata seorang ulama salaf, man abadallah bil mahabbati war raja'i wal khauf fahuwa mu'minun muwahhid. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, dengan rasa berharap dan rasa takut, maka dialah orang mukmin yang bertauhid. Ya, ini sekaligus membantah sekelompok orang yang mereka terang-terangan mengatakan kita beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan surga Allah, kita beribadah kepada Allah, tidak takut azab neraka, kita hanya cinta kepada Allah. Ini ucapan yang batil, yang jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Bahkan para anbiya saja ketika mereka beribadah, Allah sifati dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi, ini dalam surat Al-Anbiya insyaallah ayat 90-an. Mereka para nabi berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana, kata ulama tafsir diantaranya Ibnu Jarir At-Tabari, yad'unana ay ya'budunana. Mereka para nabi beribadah kepada kami raghaban, dengan penuh rasa harap, warahaba, dan rasa takut. Ini takut yang terpuji, ini takut yang diwajibkan, ini takut yang disyariatkan, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang Allah juga firmankan dalam ayat tadi, surat Ali Imran 175, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Kemudian para ulama, sebagaimana kemarin kalau tidak salah sudah kita sampaikan, rasa cinta ada macam-macamnya. Demikian pula al-khauf, ada beberapa macam dan hukumnya.
Yang pertama, khaufu al-ibadah atau khaufu sir. Ini yang pertama. Rasa takut yang merupakan ibadah kepada Allah. Itu tadi. Takut kepada Allah, takut azab Allah. Ini namanya khaufu al-ibadah, khaufu sir. Harus betul-betul diserahkan kepada Allah. Dalilnya banyak sekali. Fala takhafun wa khafuni, fala takhshaw wa khshawni. Ini khaufu al-ibadah. Rasa takut yang bentuknya ibadah. Dan ini tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Makanya khauful ibadah ini ada dua hukumnya. Yang pertama, yang disyariatkan, yang wajib, yaitu takut kepada Allah. Dan yang kedua, khaufus syirk. Ya, khauful ibadah, khaufus syirk ini ada dua bentuknya. Ada yang wajib, yaitu takut hanya kepada Allah. Dan yang kedua, yang hukumnya syirik kepada Allah. Yaitu takut kepada selain Allah, yang di situ ada unsur ibadah qalbiyah, ibadah hati. Contoh ya, seperti dalam kisah dua orang yang masuk ke sebuah kampung. Insya Allah sudah kita lewati masalah az-zubab, yaitu ada kampung kaum musyrikin. Setiap orang yang masuk gapuranya harus menyembelih untuk berhala di kampung tersebut. Kalau tidak, ya, menyembelih, maka dia yang akan disembelih. Ya, maka ada satu orang yang karena takutnya dia serahkan sesembelihan itu kepada selain Allah dengan sukarela. Paham? Maka inilah yang dinamakan khaufus syirk. Takut kepada selain Allah dengan keyakinan itu akan bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Atau sebagian kaum muslimin seperti yang sudah kita sampaikan dalam pembahasan at-tiyara atau yang semisal dengannya, ketika dia bangun rumah takut ya kualat dengan yang menunggu rumah, apalagi rumahnya sudah lama nggak dipakai, tanahnya sudah lama nggak dibangun, maka dia karena ketakutannya, apalagi dengan banyak bisikan-bisikan dari setan, jin maupun manusia, dengan khurafat-khurafat dan seterusnya, ketakutan kalau dia tidak menyembelih ya ayam yang serba hitam semuanya, kemudian ditanam di tanah yang akan dia bangun tersebut. Ini semuanya dilakukan karena khauf, takut penunggu tanah tersebut akan bisa mendatangkan bala, bencana. Ini namanya khaufus syirk. Rasa takut yang menjadikannya menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia ada keyakinan selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Padahal sudah kita sampaikan, padahal yang punya tanah itu SHM-nya namanya siapa? Namanya dia. Ngapain takut dengan jin yang menunggu, yang numpang sebenarnya jinnya bukan dia. Ngapain takut dengan jin tersebut sampai menyembelih untuk jin-jin tersebut? Sedangkan Rasul mengatakan, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Demikian pula yang sudah kita sampaikan seperti di bulan ini yang dinamakan oleh sebagian orang dengan bulan Surah. Mereka dengan ketakutannya, dengan dihantui oleh khurafat-khurafat. Ini bulan yang penuh bala kesialan. Maka mereka tolak bala dengan sama tadi menyembelih hewan-hewan kurban, diserahkan kepada tempat-tempat atau penunggu tempat keramat, direlungkan di laut karena takut Nyiloro Kidulnya kelaparan. Ini takut yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ini khauful ibadah harus diserahkan kepada Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, ini jatuhnya kepada asyirkul akbar. Sama dengan
pembahasan al-mahabbah. Mahabbah itu harus diserahkan kepada Allah. Orang yang beriman sangat luar biasa cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah, namun juga mencintai berhala-berhala mereka sama dengan mencintai Allah. Makanya ketika mereka ditimpa musibah, berdoanya kepada Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan, beribadahnya kepada berhala-berhala. Ini namanya syirik mahabbah. Syirik dalam masalah kecintaan. Kadang cinta kepada Allah, kadang cinta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini juga sama. Takut terkadang kepada Allah, namun juga takut kepada selain Allah. Ini syirkun billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini contoh-contohnya banyak sekali. Sebagian orang naudzubillah min dzalik ketika melewati sebuah tempat keramat karena takut kualat dengan yang di tempat keramat tersebut, entah pohon yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, maka dia menaruh sesaji ataupun yang semisal dengannya. Rasa takut yang sekali lagi berbentuk ibadah yang tidak selayaknya diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Kalau dia menyelewengkannya kepada selain Allah, itu namanya syirik dalam al-khauf. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-khauf al-muharram. Takut yang diharamkan. Takut, contohnya kata para ulama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal dia mampu. Misalnya, ada anak kecil. Dia misalnya mau mencuri. Mau menegur anak kecil itu takut. Takut dipukul nanti KU. Anak kecil. Ngapain takut? Nasihati. Entah nanti dia nyolong lagi atau enggak. Wallahu ta'ala alam. Namun apa? Nasihati amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Seorang suami misalnya, istrinya berbuat yang tidak dibolehkan oleh syariat. Takut nanti istrinya apa? Marah. Masa suami takut sama apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Masa hanya megang ulek-ulek sudah takut? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tugasnya laki-laki, kepala rumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Harus ada wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini kalau dia takut nahi mungkar, takut menasehati padahal dia mampu, maka ini namanya rasa takut yang diharamkan. Jatuh ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Beda kalau memang dia kalau nahi mungkar itu akan mendatangkan madarat kepada dirinya. Memang di luar batasan kemampuannya. Misalnya ada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, di pinggir kampung, di pos-pos kamling, lagi ngombe-ngombean. Bukan ngombe air putih, tapi ngombe apa? Minum-minuman keras. Lagi mabuk-mabukan. Kalau antum langsung tegur, melayang botol satu persatu. Paham? Misalnya ini. Maka saat itu gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin nasihati nanti pada waktu sudah sadar. Intinya ada fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai mendatangkan madarat yang lebih besar. Cuma sekali lagi poinnya tadi, kalau seandainya dia mampu amar ma'ruf nahi mungkar namun tidak mau melakukannya, ini tadi karena rasa takut, itu takut yang diharamkan. Atau sebagaimana dakwah
para anbiya wa rusul, dakwanya tauhid, menyeru umat kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Kalau ada sebagian dai, sebagian ustadz, fobi, alergi, atau tidak mau dakwah tauhid, tidak mau melarang dari kesyirikan, padahal dia mampu, hanya karena takut nanti tidak laku, tidak banyak yang hadir di kajiannya. Karena dakwah tauhid itu terkadang sebagian orang mengira memecah belah umat, ya, resikonya besar, dia takut. Apalagi mungkin di medsos kalau dia dakwah tauhid, dakwah melarang dari kesyirikan, nanti takut followernya berkurang, para pengikutnya berkurang karena dikira terlalu keras. Dakwanya ya yang aman-aman saja, sakinah mawaddah warahmah, keharmonisan rumah tangga. Nah, ini sekali lagi dakwah yang menyelisihi dakwah para nabi, para rasul. Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala mengatakan, ketika kesyirikan telah bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin, namun kalau masih ada dai yang malas dakwah tauhid, itu menunjukkan akan kerusakan manhaj dakwanya. Ya, karena para nabi, para rasul, mereka semuanya memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaum, ibadahilah Allah. Namun beliau juga mendapatkan tudingan, tuduhan, caci makian. Inna la naraka fi dhalalin mubin. Kata kaum Nabi Nuh, kami menganggapmu dalam kesesatan yang nyata. Ini yang ditakuti oleh sebagian ustaz, sebagian dai. Kalau dakwah tauhid nanti dituduh terlalu radikal, terlalu keras, wahabi dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya, mundur ke belakang, cari apa? Yang aman saja. Ini bentuk al-khauf al-muharram, rasa takut yang diharamkan. Ya, karena sekali lagi dakwah tauhid ini merupakan dakwah para nabi, para rasul yang wajib untuk diikuti sebagaimana firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Kata Imam Ibnu Jarir, ad'u ila tauhidillah ilal ikhlas lillahi ta'ala, yaitu aku menyeru untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, ala basirah, di atas ilmu, aku dan para pengikut. Kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad, ini metode dakwah pengikut Nabi Muhammad. Ad'u ilallah, menyeru kepada tauhidullah, ala basirah, di atas al-ilmu. Maka kalau menyelisih hal ini, maka dia bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi diantaranya karena takut ya nanti tidak diundang lagi, takut tidak ya dihadiri oleh jamaah karena terlalu keras ya, padahal keras ini saja banyak yang tidur. Baik, intinya harus betul-betul ada al-khauf yang ya sebenarnya al-khauf ya kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya salah satu makna dari ayat yang kita baca tadi. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan yang menakut-nakuti kalian dengan para wali-walinya. Maka kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ayat yang berikutnya surat At-Taubah ke-18, Allah berfirman, wa qaulihi ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini juga sama, seruan untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi kurang satu, macam-macam takut, yaitu al-khauf at-tabi'i. Takut yang merupakan tabiat manusia. Ini juga agar jangan disalahpahami. Ya, seperti pada saat yang kemarin terjadi corona, kita hanya takut kepada Allah, nggak takut corona. Rasul SAW pernah bersabda, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Kalau dia mengaku nggak takut penyakit menular, nggak takut penyakit corona, takut kepada Allah. Lanjutan hadisnya, larilah dari apa? Singa. Nggak takut dengan singa? Ayo kita ke KBS sekarang. Jangan masuk semuanya, jempolnya saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini tabiat manusia. Ya, Rasul saja menyuruh lari dari apa? Orang yang terkena penyakit menular. Iya, semuanya dengan seizin dari Allah. Namun ada semuanya sebab akibat. Jangan gagal paham. Dalam Islam ada namanya penyakit menular, namun dengan seizin dari Allah. Ini Rasul yang mengatakan. Jangan mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Ini gagal paham. Rasul yang mengatakan firra minal majzum firaraka minal asad. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Rasul mengatakan idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha. Kata Rasul SAW, kalau kalian mendengar ada suatu negeri, suatu tempat yang terkena wabah penyakit taun, maka jangan masuk ke dalamnya. Untuk apa? Yaitu tadi, mencegah daripada mengobati. Mencegah jangan sampai tertular. Rasul yang mengajarkan. Namun kalau sudah di tempat tersebut, jangan lari. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi, intinya ada namanya penyakit menular, namun dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak boleh gagal paham. Takut terhadap penyakit, ini tabiat. Jangan dikatakan syirik kalau takut corona. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, Rasul mengajarkan firra minal majzum. Tabiat manusia takut tadi harimau, takut ular. Ini apa? Tabiat. Kalau tadi takut istri gimana? Anak serahkan kepada antum. Tapi intinya yaitu tadi. Ada takut yang tabiat manusia. Ini tidak tercela kecuali kalau berlebih-lebihan. Takut dengan harimau sampai nggak mau pergi ke masjid. Padahal harimaunya masih dikurung di KBS Takut dengan kecoa laki jenggotan takut. Sampai nggak mau pergi ke masjid karena jalannya ada kecoa misalnya. Ini takut yang tabiat tapi berlebih-lebihan. Sekali lagi harus dipahami ada namanya al-khauf at-tabi'i sebagaimana mahabbah, cinta yang merupakan tabiat manusia. Itu tidak ada hukum dilarang atau tidak dilarang kecuali kalau melampaui batasannya. Makanya dikatakan tadi walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini di luar konteks takut yang tabi'i tadi. Kemudian wa qaulihi, Allah berfirman juga dalam surat Al-Ankabut ayat 10, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah. Tapi ketika dia mendapatkan gangguan, onak dan duri di jalan Allah, dia menjadikan cobaan ujian, celaan caci makian dari manusia itu seolah-olah seperti azab Allah. Ini yang imannya kata para ulama
ya setengah-setengah. Ketika dia mulai berdakwah misalnya, mulai berdakwah kepada tauhid, tahu dakwah tauhid itu dakwah yang utama, dakwah yang prioritas, melarang dari kesyirikan itu dakwah para nabi, para rasul. Ketika dikatakan Wahabi, sudah apa? Mulai sedih, mulai gugup, mulai cari strategi bagaimana biar aman, nggak dikatakan Wahabi. Ya itulah dakwah sakinah mawaddah warahmah. Ini namanya apa? Tadi orang yang setengah-setengah. Dia apa? Ketika mendapatkan gangguan di jalan Allah, dia menjadikan gangguan itu seolah-olah azab yang apa? Yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tadi para nabi, para rasul, ketika mereka dakwah tauhid, semuanya mendapatkan gangguan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, kurang apa gangguannya? Mulai dicaci maki, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila, dilempari kotoran binatang, bahkan Abu Lahab pamannya, beliau sendiri, Rasul ketika dakwah tauhid kepada setiap orang, di belakangnya sudah ada Abu Lahab. Jangan ikuti, dia pendusta. Padahal pamannya sendiri. Maka Allah turunkan tabat yada Abi Lahabin wata. Rasul SAW lempari kotoran ternak, dilempari batu sampai bercucuran darah. Rasul juga mau dibunuh. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang kafir Quraisy membuat makar kepadamu. Mereka ingin untuk membunuhmu, mengusirmu, ingin untuk memenjarakanmu. Mereka membuat makar jahat. Allah balas makar jahat mereka. Sekali lagi, kalau Nabi kita Muhammad SAW saja manusia yang paling mulia. Namun apa? Cobaannya luar biasa ketika dakwah tauhid. Maka sekali lagi yang mengikuti jejak beliau juga sama. Pasti sedikit banyak, cepat atau lambat akan mendapatkan gangguan. Tapi ketika mendapatkan gangguan, ikuti jejak Rasul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah. Sebagaimana sabarnya para Rasul ulul azmi. Bukan malah apa? Mundur ke belakang. Mau cari aman. Yang penting dakwanya abang senang. Yang penting semua orang bisa tertawa. Tidak. Dakwah harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul ketika mengajari Mu'adz bin Jabal berdakwah, beliau katakan, "Falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah." Jadikanlah dakwamu yang pertama kali tentang la ilaha illallah. Dalam riwayat, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Jangan sekali lagi mundur ke belakang ketika ada ujian dan hanya baru dikatakan Wahabi saja sudah apa? Mengguguk nangisnya. Sudah apa? Kapok-kapok dakwah. Na'udzubillah min dzalik. Rasul dikatakan syairun majnun. Nabi Nuh dikatakan fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Nabi Hud dikatakan inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadzunuka minal kadzibin. Kami menganggapmu wahai Nabi Hud dalam kedunguan fi safaha, dan kami mengira engkau berdusta. Itu para anbiya. Resiko dakwah tauhid demikian. Kalau ada yang tadi setengah-setengah hati dalam berdakwah tauhid, ketika sudah dicaci maki, dibully, followernya berkurang, kemudian apa? Gak mau lagi dakwah tauhid. Ini yang Allah katakan dalam ayat ini. Di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah, namun apabila dia diganggu di jalan Allah, dia menjadikan gangguan manusia seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan sebuah riwayat, meskipun sebagian ulama mengatakan riwayat ini tidak sahihah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan inna min dha'fil yakin antur diyan nas bisakhatillah. Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan
engkau menjadikan manusia ridha meskipun dengan kemurkaan Allah. Ini intinya. Ya, bahwasanya ada orang-orang itu yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Seperti tadi. Ya, bagaimana seorang dai, seorang ustadz, apalagi mengaku ahli sunnah, takut dakwanya tidak laku, ya maka dia menjual metode manhaj dakwanya dengan tadi sakinah mawaddah warahmah, tidak mau fokus memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Dia lebih mencari ridha manusia daripada ridha Allah. Ya, lebih baik kata dia dapat ridho manusia, banyak follower, ya, namun dakwanya menyimpang dari dakwah para nabi, para rasul, alias dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dakwah ibadah harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mengikuti, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kemudian kata hadis ini juga, wa antahmadahum ala rizqillah, dan untuk dirimu memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan. Kata para ulama, makna ungkapan ini yaitu manusia dia menyandarkan nikmat yang dia dapatkan hanya kepada manusia. Ya, misalnya dia sudah kerja dapat gaji dari bos, seolah-olah hatinya hanya berterima kasih, bersyukur kepada sang bos. Seolah-olah apa? Rezeki yang dia dapat hanya dari bosnya tersebut. Padahal bos hanya sekedar apa? Lewat saja, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk daripada ungkapan wa antahmadahum ala rizqillah. Engkau memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan. Ini sekali lagi, orang tersebut tidak menoleh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dia meyakini itu nikmat dari Allah, kemudian dia bersyukur, berterima kasih kepada yang memberi, itu suatu yang terpuji. La yashkurillah ma la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Namun di sini tidak. Orang itu hatinya hanya berterima kasih kepada manusia, lupa dengan yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang termasuk ciri lemahnya keyakinan keimanan. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela mereka atas apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Misal, kata para ulama, orang itu misalnya butuh bantuan. Dia kepingin hutang, datang kepada sahabat temannya atau tetangganya atau siapapun. Tetangganya atau sahabatnya memang nggak mampu, atau dia mungkin punya tapi untuk kebutuhan yang lain. Ketika dia minta maaf, mohon maaf, ana masih belum bisa bantu, marahnya luar biasa. Padahal apa? Dia yang membutuhkan bantuan, kalau nggak dibantu apa? Marah. Seolah-olah dia apa? Yang maha kuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang dicela oleh Rasul SAW. Engkau mencela manusia atas apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Atau mohon maaf, misalnya ada orang bagi-bagi, misalnya di depan masjid pada Isya misalnya, tapi khusus sholatnya ada yang mau bagi-bagi HP, cuma kan terbatas, mungkin bawa 20, mau enggak antum? Tiba-tiba sudah mau giliran antum habis. Masa antum mau mencaci maki orang tersebut? Ente nggak nunggu anak, sopo ente itu? Haknya dia ngasih kepada siapa yang datang tadi. Ini sekali lagi, hati manusia selayaknya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Dapat, alhamdulillah, kan dapat, ya sudah. Tawakal ala Allah. Ini yang kata Rasul, meskipun sekali lagi kata para ulama secara sanad periwayatan tidak sahih, namun secara makna sahih. Ini sudah pernah kita lewati dalam hadis Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Dinar. Celaka hamba dirham dinar. In utiya radiyah.
jika diberi dia ridha, wa illam yu'ta sakhita. Jika tidak dapat fulus, dia apa? Murka. Itu penghamba harta dirham maupun dinar. Otaknya, hatinya hanya fulus dan fulus dan fulus. Kalau nggak ada fulus, manfus. Nah, ya cinta dan bencinya karena fulus, karena harta. Ini yang dicela oleh Rasul, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Dan ini juga yang dikatakan oleh hadis ini meskipun secara sanad tidak sahih, wallahu taala. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.